Shalom. Pada saat ini saya Amanda Tiku Padang. Saat ini saya akan membawakan materi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan dengan topik paradigma dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam topik ini yaitu positivisme, positivisme logis, dan juga siklus empiris. Ada juga neopositivisme dan postpositivisme. Yang pertama positivisme, di mana positivisme merupakan aliran yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi. Semua harus didasarkan pada data empiris, karena aliran ini lahir sebagai penyeimbang pertentangan yang terjadi antara aliran empirisme dan aliran rasionalis. Kemudian ada pun ajaran dasar positivisme yang diungkapkan oleh Dr. Akhir Lubis dalam bukunya Filsafat Ilmu Klasik hingga Kontemporer, mana dalam alam terdapat hukum-hukum yang dapat diketahui. Kemudian penyebab adanya benda-benda dalam alam tidak dapat diketahui karena ilmuwan tidak dapat melihat penyebab itu. Kemudian setiap pernyataan yang secara prinsip tidak dapat dikembalikan pada fakta, tidak mempunyai arti nyata dan tidak masuk akal. Kemudian hanya hubungan antara fakta-fakta saja yang dapat diketahui. Kemudian perkembangan intelektual merupakan sebab utama perubahan sosial. Yang kedua adalah positivisme logis. Positivisme logis disebut juga dengan filsafat analitis. Pernyataan ilmiah harus disusun berdasarkan data-data indrawi sehingga bahasa ilmiah dapat dianalisis benar tidaknya berdasarkan verifikasi faktual. Kemudian mempercayai bahwa objek-objek fisik atau data indrawi sebagai pola-pola dan data-data yang konstan, sehingga pernyataan ilmiah adalah sama dengan data indrawi. Kemudian Hunex merumuskan pokok-pokok pikiran positivisme logis. Yang pertama, filsafat merupakan analisis logis terhadap konsep dan pernyataan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pemikiran seseorang dapat diuji melalui bahasa, selama pemikiran itu diungkapkan melalui bahasa. Hanya bahasa yang sempurna, bersifat universal dan logislah yang disebut sebagai bahasa ilmiah. Kemudian, bahasa sehari-hari menyesatkan, karena itu bahasa sehari-hari harus direduksi ke dalam bahasa ideal atau formal. Kemudian ada siklus empiris, diungkapkan oleh seorang ahli bernama Bergman. Menurutnya pengamatan siklus empiris berupa pengamatan, induksi, dan deduksi, di mana merupakan pilar ilmu pengetahuan dibangun. Ketiga pilar ini terjalin erat dalam proses penelitian yang disebut oleh Walter L. Wallace dengan siklus empiris. Siklus empiris adalah proses berkelanjutan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, pengamatan, dan eksperimen. Dalam siklus ini, langkah-langkah yang diambil saling terkait untuk menguji teori atau hipotesis dan mendapatkan kesimpulan yang didasarkan pada bukti nyata. Kemudian ada penjelasan langkah-langkah dalam siklus empiris. Yang pertama pengamatan, yang mengamati fenomena atau peristiwa. Yang kedua pertanyaan, mana mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang diamati. Kemudian ada hipotesis, membuat dugaan atau hipotesis sebagai jawaban sementara. Kemudian ada eksperimen, menguji hipotesis melalui eksperimen atau pengujian. Kemudian ada analisis data, menganalisis hasil eksperimen untuk melihat apakah mendukung hipotesis. Yang terakhir ada kesimpulan, yang menarik kesimpulan berdasarkan analisis dan siklus dapat dimulai lagi jika perlu. Siklus empiris menekankan pentingnya pembuktian melalui data yang objektif dan dapat diuji, serta memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh bersifat rasional, terbuka, dan dapat diverifikasi ulang. Kemudian ada juga neopositivisme dan positivisme. Neopositivisme dan postpositivisme memiliki cara yang berbeda dalam memandang objektivitas dan verifikasi data dalam penelitian ilmiah. Neopositivisme memberikan pandangan bahwa objektivitas dalam penelitian
dapat dicapai sepenuhnya melalui metode ilmiah yang ketat dan verifikasi data yang akurat. Post-positivisme mengakui bahwa objektivitas penuh sulit dicapai karena bisa terjadi kesalahan dalam setiap penelitian. Kemudian, neopositivisme dan postpositivisme memiliki pandangan yang berbeda terhadap metode ilmiah, terutama dalam hal objektivitas dan keakuratan penelitian. Neopositivisme menekankan pada penggunaan metode ilmiah yang ketat dengan data yang objektif dan terukur melalui eksperimen dan observasi. Sedangkan postpositivisme menekankan bahwa pengetahuan itu hanya bersifat sementara, di mana artinya selalu melakukan revisi atau perbaikan apabila ditemukannya data atau teori baru. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu paradigma ilmu pengetahuan, di mana mencakup pendekatan untuk memperoleh pengetahuan. Positivisme dan positivisme logis menekankan observasi objektif dan verifikasi data. Sementara siklus empiris menggambarkan proses berulang dalam penelitian. Neopositivisme mengembangkan positivisme dengan memperbolehkan teori, sedangkan post-positivisme mengakui bahwa pengetahuan ilmiah tidak bersifat mutlak dan selalu terbuka untuk revisi. Maka dari itu, semua paradigma ini mengutamakan metode ilmiah untuk memahami dunia dengan perbedaan dalam cara pengetahuan yang telah dihasilkan dan dievaluasi. Baiklah, sampai di situ saja pemaparan materi, di mana materi ini membahas tentang paradigma dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, demikian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.